Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Ini ada anggota DPR MPR RI, artis ganteng. Mereka itu hanya omong-omong saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada yang sedang rame ya, saling balas-membalas antara Farel Bramasta yang kemarin pernah mengkritik atau untuk mengajak mengkaji ulang tentang programnya KDM ini, dan dibalas oleh Om Zen ya. Tapi Farel lagi membalas lagi. Wah, ini jadi saling membalas ya. Kata Farel, kalau nggak mau dikritik ya jangan menjadi pejabat seperti itu. Tapi ini akan menjadi pro dan kontra antara masyarakat ya. Tapi banyak sekali masyarakat yang memang mendukung kebijakan KDM ini. Buntut dari statement Farel ini mendapatkan tanggapan dari pelajar siswi, yang mana pelajar ini membukakan surat terbuka ya, memberikan surat terbuka maksud saya. Oke, seperti apa? Sepertinya ini akan sangat seru dan akan sangat ramai. Kita tonton lebih detailnya video ini. Oke, let's go. Mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi, mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap di kantor polisi, dibawa ke kantor polisi karena dia punya. Sebentar Bu, kebanyakan menjelaskan sini ke sana ke sini ya. Kalau kita menunda dulu untuk barak militer ini, dari dulu nggak pernah terselesaikan, nggak pernah ada yang mengerjakan nyata seperti ini ya Bu. Jadi ngomong kita kaji dulu, kita tunda dulu, terus kapan dilaksanakannya? Dari dulu nih belum ada yang langsung, tanpa tunda, tanpa apa, KDM langsung ceret saset ambil ces biayanya berapa, saset butuhnya berapa, langsung ambil, langsung dididik, langsung masukkan. Nggak perlu dikaji dulu, rapat dulu, meeting dulu, kapan dikerjakannya Bu? Aduh. Apa iya lihat anak tawuran, kita lihat dulu aja, kita kaji dulu, kita rapatin dulu, nggak diberhentikan langsung lah. Kalau lihat seperti itu anak tawuran, anak yang motor seperti itu langsung diberhentikan, bukan kita liatin dulu, ketika udah pada modar baru bergerak. Ya aduh, rapatkan dulu, diiniin dulu, kelamaan, keburu banjir. Kesel ini orang-orang yang seperti ini ya, maaf ya, jangan mengkritik deh, mending diam, mending cicing we, antep bapak aing kergawe, tong loba inilah, orang tinggal diam, bukan duit Anda, bukan duit siapa. KDM yang ngurus sudah cicing, biarin KDM ini bekerja. Kalau memang nanti ada sesuatu yang terjadi atau ada hal dampak yang negatif baru berkomentar. Orang ini baru dimulai udah berkomentar dulu. Kenapa kalian ini ketakutan kalau KDM ini akan naik ke RI 1? Dari kubu mana yang berkomentar? Kita pahami ya, semua orang yang berkomentar atau semua orang yang mengkritik atau semua pihak yang tidak setuju dengan adanya program atau kebijakan KDM ini, lihat belakangnya dari kubu mana. Kayak kemarin-kemarin ada seorang DPR, seorang artis yang memberikan statement, bukan mengkritik ya, dia karena dia ini nggak mau disebutkan, ini bukan kritik, ini bukan apa ya, bukan kritik tapi sebuah perungkapan mungkin ya, kalau itu nggak mau disebut kritik ya. Itu dari kubu mana, coba lihat kan gitu loh. Kita lanjut nih, mau ngomong apa lagi yang kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja, ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu, tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent, ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya
Maaf, aku stop. Kebanyakan sana sini. Terus apakah mereka bisa terhenti dengan Anda cuman bertanya seperti itu? Oh. Lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari satu kabupaten saja tadi sudah dikatakan 30. Aduh. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat cap ketika keluar dari situ? Capek aku ngedengerin ibu ini ya. Jadi solusinya nggak ada. Dia ini hanya untuk ngomong, ini anak tim masa depannya, ini untuk masa depan, jangan terburu-buru dibawa ke barak militer. Justru masa depannya ini di mana kalau nggak diburu-buru dibawa ke pendidikan barak militer? Nih, berarti Anda ini meremehkan TNI. Nih, dengerin ya. Sangat meremehkan TNI. Di TNI itu sangat lengkap, Ibu. Saya mantannya yang pernah dididik di TNI nih. Di sana diajarkan pengajian, ngaji, terus tidur paling malam nih jam 10 malam, bangun jam 4 pagi, sholat subuh ya. Habis sholat subuh kita bersih-bersih. Setelah bersih-bersih kita olahraga, sarapan pagi, semuanya teratur. Bahkan ada pendidikan sekolah sama kayak yang di sekolah, ada IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris dan lain-lain. Terus apanya, psikologinya juga diterapkan di sana, ada khusus orang psikologi sendiri. Terus apa yang masa depan? Kalau di sekolah cuman mendapatkan seperti itu, terus orang tuanya udah nggak mampu ngajarin anaknya, ngomongin anaknya susah bandel, mungkin diomongin sekarang iya, ternyata di belakang masih tetap aja seperti itu, mabok-mabokan lah, tawuran lah. Maka dari itu orang tuanya yang menyerahkan, orang tuanya sudah setuju kok, anaknya juga mau kok, anaknya nggak terpaksa. Makanya turun dong ke sana, tanya sendiri ke anaknya, betah nggak? Bahkan ada anak, banyak anak, bukan ada anak, banyak anak yang tidak mau pulang. Masa percobaan itu 2 minggu. Mereka ditanya kemarin sama Kang Deddy, pada mau pulang apa enggak? Siap tidak, pada nggak mau pulang. Kenapa? Karena udah betah. Makanya enak, dikasih susu, kasih buah, 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan di rumah kadang makan, kadang enggak, kadang bikin mie, kadang goreng telur doang, nggak ada buahnya, nggak ada susunya. Turun deh. Ya Pak Seto tuh turun ke sana langsung. Pak Seto ya, tapi karena udah bapak-bapak dari maaf aja saya sebutnya Pak Seto. Kalau saya seumuran jadi Kak Seto. Ibu DPR ini dari mana sih? Kubu mana gitu loh. Aduh, udah kita lanjut. Ini ada lagi Farel Bramasta. Kemarin dia mengkritik, tapi nggak mau disebut saya mengkritik. Setelah dijawab sama Om Zen, Bupati Purwakarta, suruh turun sendiri. Kalau enggak Mas, nih saya punya siswa 30-30, lebih baik mana? 15 ke Mas Farel, 15 saya masukin ke barak militer. Ayo kita tantang yang lebih baik mana? Ditantang seperti itu. Kalau nggak mau seperti itu silahkan turun biar ngerti programnya seperti apa, didikannya seperti apa. Dan si Farel membalas, loh kan saya mengkritik, kalau nggak mau dikritik ya jangan menjadi pejabat. Itu loh jawaban Farel tuh. Om Jen ini bukan nggak mau dikritik, tapi menjawab kritikan Anda. Kalau nggak mau dikritik, gini, saya nggak mau dikritik, jangan kritik saya, stop. Itu namanya nggak mau dikritik. Kalau ada sebuah perbedaan pikiran ya harus diungkapkan. Salah satu pihak juga mengungkapkan, pihak yang lain juga mengungkapkan, jangan hanya satu pihak. Berarti ketika dikritik kita harus diam, bukan seperti itu Mas Artis. Ini ada klarifikasinya Farel saat membalas dari Bupati Purwakarta ya, kita tonton. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam. Kalian ada di dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada
atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di belakang saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya. Salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya, ini bukan masalah anti kritik atau nggak mau dikritik ya. Saya jelaskan di sini karena statement Anda, perkataan atau kalimat kata-kata Anda ini apa ya, menunjukkan bahwa ini tuh jangan terburu-buru atau kita harus mengkaji ulang atau menyuarakan kepada pejabat-pejabat lain untuk ikut dikoreksi ini itu. Nah gini, KDM itu dia udah sangat berpengalaman ya. Dulu dia udah jadi Bupati Purwakarta 2 periode ya. Untuk menjadi bupati bertahan 2 periode, rakyat bisa sampai memilih lagi, itu udah wow ya. 2 periode Bupati Purwakarta, terus menjadi Ketua DPR RI. Ini udah sangat ngeri nggak sih KDM ini pengalamannya. Terus sekarang maju menjadi gubernur, itu pun dipilih rakyat. Jadi semuanya itu sudah dikaji ulang. Saya pikir KDM ini udah tanya ke sana, tanya ke sini, terus berdiskusi, cuman tidak ditampilkan di depan layar. Nah, sampai sekarang udah dilaksanakan, udah diterjunkan seperti ini, udah diterbitkan, berarti itu sudah udah mengkaji nih, udah mengkoreksi semuanya hingga akhirnya diterbitkanlah, diluncurkanlah seperti ini. Bukan harus dikaji ulang lagi. Ini tidak seharusnya untuk dikaji ulang. Kalau memang kalian-kalian yang peduli dengan anak-anak masa depan bangsa, anak-anak masa depan anak-anak untuk menjadi lebih baik, jangan kebanyakan ngomong deh. Jangan pada duduk di sana, terjun langsung, jangan nunggu diundang untuk datang ke sana. Kalian ini pejabat, bisa langsung datang untuk menengok siswa-siswi yang ada di barak militer. Jangan ngomong kalau saya diundang. Ya jangan diundang, silahkan datang ke sana. Langsung pasti diperbolehkan, nggak akan mungkin enggak gitu loh. Aduh, bukan anti kritik. Om Jen ini menjawab dari statement Anda gitu loh. Jadi dijawab, masa iya ketika dikritik diam? Bukan seperti itu konsepnya. Bukan hanya pejabat jangan anti kritik, artis aja. Ketika dikritik, apakah dia nggak membalas statementnya? Apakah dia nggak mengelak? Ya pasti mengelak. Oh saya nggak gini, atau difitnah. Oh saya nggak gini. Nggak mungkin diem dong. Pasti ada responnya. Oke, kita lanjut ya. Ini tanggapan netizen yang mendengar statement dari Farel ya. Kita dengarkan. Jadi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya biar kakara, orang nggak buka medsos. Ini ada anggota DPR MPR RI, artis ganteng, terus membuat wacana mengkritik kebijakan Pak KDM, raja saya, pemimpin Sunda, mengkritisi soal kebijakan dia. Pemimpin saya membuat kebijakan untuk kebaikan warganya. Memimpin membuat kebijakan untuk kesempurnaan, kebahagiaan, kemuliaan warga negara Sunda. Pak KDM pemimpin saya, artis yang kau jadi anggota DPR MPR RI. Jangan begitu, urus aja Indonesia, tapi jangan mengkritisi sebuah kebijakan yang luar biasa. Belum ada gubernur di negeri ini yang sehebat KDM, nggak ada. Kau jangan jadi buzzer, kau jangan ikut-ikutan si Abu Janda kau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat terbuka Rampes. untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer. Kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi. Oh, ya. Dengerin nih para murid, para anak sekolah. Kalau nggak tahu murid, ini anak-anak sekolah, anak-anak yang belajar, masih belajar di sekolahan. Itu namanya anak sekolah. Saya jadi gemes ya. Mereka aja ini pada setuju yang jadi anak sekolah. Bahkan banyak anak sekolah yang kepingin, Pak Dedi, bawa saya ke barak dong. Karena mereka pada ingin ke barak. Kenapa pada kepingin? Karena ya itu kenyamanannya, apa semua hidupnya jadi disiplin. Karena mereka ini anak-anak ini berarti kepingin maju, pingin membenahi diri biar hidupnya lebih baik lagi. Olahraga cukup, pendidikan cukup, terus rohani cukup, terus keagamaannya, beribadahnya baik, tercukupi. Kalau cuma sekolah doang, biasanya di rumah pulang sekolah udah pulang main game, lupa ngaji itu, lupa sholat. Tapi kalau di sini mau nggak mau akhirnya mau. Jadi nanti ketika keluar dari barak militer, disebutnya kalau orang Jawa nih, witing tresno jalaran soko kulino, karena udah terbiasa dididik di barak militer, diterapkan di kehidupan yang nanti nih, di kehidupan di luar barak militer, kehidupan selanjutnya itu loh. Dan nanti masa depannya akan bagus. Kenapa saya bilang masa depannya akan bagus? Nanti ketika udah keluar sekolah, mau daftar polisi, mau daftar tentara, itu sudah sangat mudah dilewati. Kenapa sangat mudah dilewati? Karena di masa sekolah dia udah pernah dididik di barak militer. Jadi ketika nanti akan daftar polisi, ujian, tes, semuanya mengikuti itu, udah terbiasa nih, udah nggak kaget gitu loh bro. Aduh, kalau untuk menjelasin secara panjang ini akan membutuhkan waktu yang lama. Saya harus menjelasin di sini agar para elit nih ya, elit politik yang tidak setuju ya. Itu kenapa? Apakah kalian takut KDM ini akan naik ke RI 1? Itu aja lah, ketakutan. Kenapa takut? Karena kerjanya KDM satset, karena KDM berani seperti ini, berantas ini, karena terlalu tegas. Kita lanjut dengerin nih. Politisi lain, mereka itu hanya omon-omon saja. Iya betul, cuman omon-omon saja. Tuh dengerin siswa-siswanya aja ngomong gini. Mereka selama ini hanya duduk di belakang. Iya, kursi goyang, pakai AC. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon. Nah, saja ke itu barak setuju militer. banget. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut, sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Rampes. Nah itu malah nih dengerin ya para elit politik nih, siswa-siswa ini bahkan menginginkan para elit politik, para pejabat yang mengkritik itu dikirim ke barak militer biar mereka tahu, merasakan apa yang terjadi didikan di sana ya. Jangan hanya mengkritik seperti ini. Saya sebut Anda ini meremehkan TNI. Hati-hati aja. Anda ini nggak menghargai didikan TNI ya. Aduh, oh bener tuh Pak Dedi itu para pejabat yang sering kritik kirim ke barak militer biar tahu rasa. Ya udah seperti itu ya, sekiranya saya cukup gemes di sini ya. Banyak sekali yang membuat saya gemes ya. Mungkin kalian yang sependapat dengan saya juga gemes ya. Oke, maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau menyinggung. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.